Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Nida silakan pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini coba dilihat kanan dan kiri masing-masing. Apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Ada siapa? Nah, Naira, tadi ada kepentingan sama keluarganya. Kemudian Syanala lagi sakit, kita doakan semoga Syanala cepat sembuh. Kemudian untuk menambah semangat nasionalisme kita dalam membanggakan negara Republik Indonesia, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan untuk menyanyikan lagu nasional kita berdiri semua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu mengerti gambar-gambar ini? Ini gambar apa? Mesin cuci ini? 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 Mobil apa ini? Mobil apa? Mobil otomatis. Tesla, tahu? Nih? Ini? Iya, robot pembersih ini ChatGPT. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi ini. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, kita akan menjelaskan definisi sederhana tentang kecerdasan artifisial. Jadi kita harus bisa mengerti apa sih kecerdasan artifisial itu? Wah, membandingkan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Jadi kita bisa membandingkan mesin cerdas itu yang kayak gimana, mesin cerdas non cerdas itu yang kayak gimana, kemudian ciri-cirinya seperti apa, contohnya apa saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan contoh penggunaan KA atau kecerdasan artifisial pada kehidupan sehari-hari. Ternyata tanpa kita sadari, kita sudah menggunakan kecerdasan artifisial yang kita gunakan setiap hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat apa itu mesin cerdas dan apa itu mesin non cerdas. Silakan disimak.
Sekarang kita lanjut ke materi. Apa itu kecerdasan artifisial sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama? Mengerti, mengetahui kecerdasan, definisi dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, maka manusia itu pengen apa? Pengen alat-alat komunikasi, alat-alat informasi, alat-alat apapun itu dia dapat bekerja apa tadi? Sesuai dengan kemampuan manusia. Maka dibuatlah yang namanya AI. Dibuatlah yang namanya robot. Robot dan AI itu adalah satu kesatuan. AI adalah otaknya, robot adalah orangnya atau bendanya. Maka robot itu dia bisa bergerak karena adanya kemampuan AI. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman itu apa sih? Ketika dulu zaman ibu sudah ada Google Translate. Sudah ada Google Translate. Google Translate itu kalau zaman dulu bahasa Inggrisnya belum sesempurna sekarang. Kalau sekarang Google Translate-nya itu sudah sempurna. Mendekati sempurna bahasa Inggrisnya. Jadi mereka itu belajar dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman atau data-data yang salah akan diubah menjadi data-data yang benar. Sehingga akan menimbulkan informasi yang baru, yang lebih apa ya? Lebih spesifik, lebih lengkap. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas itu dia bisa belajar dari data. Dia bisa belajar dari data. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah data-data yang kita masukkan itu bisa dipelajari oleh mesin. Yang kedua, bisa membuat keputusan. Jadi, kecerdasan artifisial itu bisa membuat keputusan, bisa berpikir secara manusia, berpikir langkah-langkah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah Google Translate, mobil tanpa sopir, dan asisten suara. Asisten suara itu yang, halo Google, seperti itu. Kemudian, mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah hanya bekerja sesuai perintah. Maksudnya gimana, Bu? Sesuai perintah. Kalau kamu nyalain lampu, apakah kalau tidak ada Google Assistant, nyalain lampu, apakah bisa nyala lampu nih? Nggak bisa. Tapi kita cetekin on off itu adalah mesin non cerdas. Tidak bisa mengambil keputusan. Maksudnya apa, Bu? Tidak bisa mengambil keputusan. Artinya adalah dia tidak bisa mengambil keputusan apakah dia akan mati atau nyala. Apakah dia akan berjalan atau berhenti. Kalau tadi mesin cerdas, contoh mobil tanpa sopir. Kalau dia terhalang oleh oleh dinding, maka dia akan mendeteksi sehingga dia akan belok atau dia akan berhenti. Itu adalah perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contohnya mesin non cerdas adalah kalkulator, kipas angin, dan mesin cuci manual. Sing tadi, kayak gitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial itu? Yang pertama,
Kita akan memasukkan data. Kita akan memasukkan data, ini data. Kemudian akan diproses ke dalam komputer. Setelah diproses ke dalam komputer, maka akan muncul informasi yang kita mau. Itu adalah cara kerja kecerdasan artifisial. Nah, contoh dari kecerdasan artifisial yang pertama, YouTube. Dia bisa merekomendasikan video. Tuh. Buku searching secara 3 kali berturut-turut, ibu searching tabola bali, lagu tabola bali. Maka dia akan muncul sendiri di sini lagu tabola bali. Kamu buka Shopee, kamu pengen beli sepatu, ya kan? Beli sepatu. Kemudian hari selanjutnya akan muncul apa? Gambar apa? Gambar sepatu. Karena dia bisa merekomendasikan. Merekomendasikan itu karena adanya kecerdasan AI. Kecerdasan artifisial. Jadi Shopee, TikTok, YouTube, sing ning HP kah, itu sudah dibalut dengan kecerdasan artifisial. Ini contohnya YouTube. Ini Google Map. Sudah tahu mana jalan yang macet. Kalau jalan macet itu dia warnanya apa? Merah. Kalau kuning itu dia padat. Kalau tidak macet warnanya hijau. Tuh. Itu sudah memakai kecerdasan artifisial. Kemudian, neng di kamera itu ada pengenal wajah, sing kotak-kotak kah? Itu namanya pengenal wajah. Oke. Dari materi itu, tadi kita sudah mengetahui mesin cerdas dan mesin non cerdas. Maka sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang berkaitan dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, sekarang Ibu minta kalian berkelompok 4-4. Silakan muter saja. Nah, diputer saja kursinya. Oke, sudah? Siapkan gunting dan lem. Jika tidak ada lem, maka ini bisa pakai ini. Ya, nanti gantian saja ya. Oke. Sudah berkelompok? Anak pintar. Anak pintar. Oke. Guntingnya cuma satu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan emang satu-satu. Nanti gantian saja. Satu saja, satu-satu. Satu-satu. Balikin lagi, balikin. Kamu dipinjam siapa? Balikin. Ibu pinjam dulu ya. Oke, perhatikan Ibu. Perhatikan Ibu. Perhatikan ke Ibu. Di sini ada gambar, secara acak gambar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti silakan kalian gunting, kemudian kalian tempelkan. Di sini adalah tempelan mesin cerdas dan mesin cerdas. Di sini adalah tempelan mesin non cerdas. Bisa ya? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit.
Silakan berdiri, kita ice breaking buka tuh. Yuk, 1, 2, 3. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kelompok yang siap maju kelompoknya. Angkat jari ya, Nurin. Nanti kelompok yang kedua, kelompoknya Fatih. 2 kelompok saja yang perwakilan untuk maju. Yuk. Ayo. Perkenalkan nama dulu kelompoknya, namanya siapa saja. Terus di apa namanya? Gantian. Yang mesin cerdas siapa, yang mesin non cerdas siapa. Yuk. Ya, ada teman. Ada temanmu yang maju, silakan didengarkan tanpa ada yang ngobrol. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin dan ini bernama Sitkiani. Di samping Sitkiani bernama Kak Putri dan Vanessa. Kami berdiri di sini untuk menerangkan tugas yang diberikan Ibu Eni. Jadi di sini ada mesin non cerdas. Di sini ada kipas angin karena kini tidak termasuk mesin cerdas karena ini manual ditekannya, dan di sebelah sini ada contoh mesin cerdas. Jadi ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita kasih tepuk wow ke kelompoknya Nurin. Kasih tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren. Wow, keren. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nurin. Ya, sekarang ke kelompoknya Fatih. Siapa yang mau jadi pembicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tugas dari Bu Eni. Nama kelompoknya, nama anggotanya. Perkenalkan, nama saya Jinan dan di sebelah saya ada Najiha dan di sebelah Najiha ada Fatih dan Ade. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. Ya, oke. Di sini di kelompoknya Jinan itu ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih B. Wow. Keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Belajar membedakan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Kalian jadi mengerti kan mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita dapat mengerti perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas ternyata bisa membuat keputusannya sendiri. Kita juga bisa mengenal contoh-contoh dari mesin cerdas dan mesin non
cerdasi dan ya. Oke, Ibu mau tanya nih. Adakah yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ataukah ada yang masih bingung? Sudah paham? Apa? AI-nya letaknya di mana? Oke, nanti dulu. Nida, AI-nya letaknya di mana? Jadi ketika ada pintu otomatis, ada lampu otomatis, maka ada alat yang dicolokkan ke listrik, aliran listrik itu. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita, halo Google, bukakan pintu, maka dia akan mengenali suara dan akan membukakan pintu. Seperti itu. Jadi ada alatnya. Oke, Tristan. Pertanyaannya. Bu, berarti kita tidak boleh sembarangan memberikan data ya? Ya, betul sekali. Kita sebagai manusia itu tidak boleh sembarangan memasukkan data. Apalagi data kalian, data penting. Contohnya apa, Bu? Saka. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah data tanggal lahir, nama lengkap, nama orang tua kalian, terus tempat lahir, terus foto, kamu sekolah di mana, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Itu adalah data pribadi. Ya, yuk. Nurin. Kenapa AI bisa diciptakan? Oke. Seperti tadi yang Ibu bilang, karena manusia itu pengennya yang praktis. Ya kan? Pengen yang praktis kan? Contoh kamu pengen makan mie. Ada diciptakan mie instan. Pengen bikin kopi, ora ribet. Apa? Bagaimana cara meminimalis dampak AI bagi kehidupan kita? Ya, bagaimana meminimalisir dampak AI? Ya. Bagaimana meminimalisir dampak AI? Yang pertama, kita harus melindungi data kita. Yang kedua, kita jangan sembarangan mengikuti tren-tren yang ada. Ibu mau tanya nih, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang bisa kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Ya, jangan sembarangan memasukkan data. Kita dapat mengenal contoh-contoh kecerdasan artifisial yang ada pada kehidupan kita sehari-hari. Bisa membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang etika dan kecerdasan artifisial. Nanti di rumah silakan dibuka-buka lagi, dipelajari lewat buku. Oke, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Siap di tempat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walahasrinna insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa
bis sabri. Oke, Ibu akhirnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum